Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Pujian yang terbaik,
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam rumah Tuhan. Dan selamat kita bersyukur, selamat kita bersuka cita di tempat ini. Saya yakin dan percaya setiap kita telah mengambil satu keputusan yang paling tepat ketika kita boleh memilih melangkahkan kaki kita untuk datang di tempat ini. Saya yakin dan percaya semua kita punya satu tujuan yang sama. Sama-sama kita rindu berjumpa dengan Tuhan, sama-sama kita rindu memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita rindu beribadah kepada Tuhan Allah kita. Sebab iman dan kepercayaan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Melewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan selalu Tuhan sempurnakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari saya mengajak setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Sama-sama kita membawa hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Fokus kita tertuju kepada Tuhan. Hidup kita sepenuhnya kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kebaikan-Mu selalu penuh Tuhan. Kasih-Mu selalu sempurna memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia dan kebaikan-Mu Tuhan yang kami terus nikmati dan alami sampai dengan saat ini. Kini hati kami mau tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami membawa segenap hati kami. Kami membawa segenap hidup kami. Kami persembahkan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan penyembahan kami bagi Engkau Allah dan Tuhan kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Engkau Allah ya Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami perlukan. Engkau Allah yang kami butuhkan. Dan Engkau adalah kehidupan kami Bapa. Kami rindu melekat kepadamu Tuhan. Kami rindu datang membawa pujian penyembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sucikanlah akan setiap hati dan kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan, yang kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk mengikut Engkau seumur hidup kami. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
hati kami memuji-Mu, segenap hidup kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hosana, 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 Hosana. We worship you Lord, we worship you Jesus. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya Yesus kami nyatakan di hidup kami. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Kami nyatakan Engkau Yesus di hati kami. Untuk selamanya Engkau Tuhan di hidup kami. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nyatakan harapan-Mu. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dari hatimu katakan kepada Tuhan. Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus di hidup kami, yang memegang hidup kami, yang menyatakan pertolongan dalam hidup kami, yang menyatakan kemenangan dalam hidup kami. Harapan kami hanya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami, harapanku pernah hilang hidup kami. Bukankah kasih-Mu, ada kasih-Nya sekarang ku ada. Jemaat Tuhan, silakan kita semua untuk berdiri. Sama-sama kita memujikan pujian ini kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk selamanya kami mau mencintai Engkau di dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama saya katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu setiap kita yang ada kasih salam kiri, kanan, depan, belakangmu katakan. Mari bersemangat kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab langit dan bumi memuji Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji meninggikan nama Allah kita. Jemaat Tuhan bertepuk tangan dengan sukacita.
kita adalah Allah yang besar, kuat dan dahsyat, amin. Kasih salam lagi, kasih tos lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat kami memuji nama Tuhan Allah kami. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Dengan iman kami bawa hidup kami sebagai pujian bagi Allah kami yang hebat. Haleluya. Sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Dia kuat dan penuh kemuliaan. Setiap jiwa yang terikat Engkau telah bebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, seberapa banyak kita di tempat ini yang seringkali kita berkata dan seringkali kita bertanya, masih adakah jalan bagi kita? Bahkan kita merasa ada pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita berkata, bahkan seringkali kita bertanya, masihkah ada harapan dalam kehidupan kita? Bahkan kita tidak dapat melihat jalan, tidak dapat melihat pintu. Namun kita percaya bahwa Allah yang hebat, Allah yang ajaib, dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya adalah Allah yang sama, yang sanggup membuat jalan, yang sanggup membuka pintu, yang sanggup memberikan pengharapan-pengharapan baru, yang menjamin hidup saya dan saudara. Haleluya. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah pembuat mujizat sejati. Kuasanya tidak pernah
berubah dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu sama, kasih-Nya selalu besar. Bahkan dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Bila pujian ini menjadi deklarasi iman kami kepada Tuhan. Menjadi deklarasi iman kami nyatakan kepada Engkau Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari Bapak Ibu dengan iman nyatakan kepada Tuhan. Di dalam kelemahanku, sungguh sempurna kuasa-Mu. Kuasa. Kalau kami boleh menghadapi tantangan di depan jalan kami, tapi kami percaya lebih hebat Tuhan di hidup kami. Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, Kau yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Dengan iman sambil mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, sama-sama kita menyatakan yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Jemaat Tuhan, kita akan semua untuk berdiri. Lebih tinggi kita menyatakan kepada Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi
mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya, terpujilah nama. Ini kerinduan kami ya Tuhan, memberikan hati jiwa kami, seluruh hidup kami untuk menyembah Engkau. Engkau pembuat mujizat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kiaralamata karalamas. Glory bagimu, keagungan, hormat, kemuliaan dari hati kami bagimu Yesus, mengalami hadirat-Mu, mengalami Engkau di dalam hidup kami. Glory, kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagimu Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kami rindu lebih dalam lagi bersekutu, semakin intim dengan Engkau ya Tuhan. Terus mengalami Engkau di dalam hidup kami, mengalami hadirat-Mu, mengalami kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap hidup kami. Ajar kami memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang memilih dan memanggil kita untuk dekat dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati segala kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Kita belajar firman Tuhan hari ini dengan tema apapun keadaan kita, Tuhan baik bagiku. Ya, kita sama-sama sebutkan tema ini 2-3. Apapun keadaan kita, Tuhan baik bagiku. Saya terus mengingat sebuah kisah yang real dari seorang ibu ketika dia sakit dan anaknya dipanggil Tuhan. Ada satu statement yang luar biasa dan itu memberkati banyak orang. Dan saya dengar ketika saya menyampaikan renungan firman Tuhan di sebuah gereja, mereka berkata, perkataan Tuhan itu baik di dalam kondisi di mana anaknya meninggal, di mana dia sedang sakit, memberkati mereka. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, seorang ibu dan juga pengurus di tempat ini dipanggil Tuhan. Tentunya itu menjadi berkat di dalam hidup saya juga ketika menyaksikan peristiwa itu.
dia berkata, Tuhan selalu baik. Nah, kita akan belajar dari tema ini dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kalau di dalam HP itu di lingkar itu ayat yang ke-10 ya. Kita baca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya tidak mendengar suara jemaat untuk membaca firman. Kita baca dengan suara yang keras, kita aminkan ayat ini. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Sebelum saya membahas ayat ini lebih rinci, kata Tuhan yang disebutkan di sana, Tuhan dalam huruf besar, ada Tuhan dalam T-nya kecil, tetapi berikutnya T-nya besar, berikutnya kecil ya. Tetapi di ayat ini kata Tuhan itu mengandung dua unsur. Allah yang tidak dapat diselami, Allah yang maha tinggi, Allah yang jauh, tidak dapat dijangkau oleh kasat mata. Tetapi sekaligus Allah yang maha dekat. Kalau di dalam bahasa teologis dikatakan Allah yang transenden, Allah yang luar biasa, Allah yang maha tinggi. Tetapi sekaligus dia adalah Allah yang imanen, artinya Allah yang dekat, sangat dekat dengan kita. Allah Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dia menuntun hidup kita, dia memelihara hidup kita. Itu arti nama Tuhan. Sehingga dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Juga adalah Allah yang maha hadir. Dia yang tidak pernah berdiam diri. Tetapi dia selalu ada di dalam kondisi apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan belajar. Setidaknya dari ayat ini ada 3 langkah iman. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Artinya kita harus mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan itu baik, tetapi bagaimana cara kita mengalami itu sangat penting ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai langkah iman kita supaya dalam kondisi apapun yang terjadi, tantangan pergumulan apapun yang terjadi, kita terus mengalami Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah hati yang mencari Tuhan. Sama-sama sebutkan 2, 3. Hati yang mencari Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-5. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Setiap manusia mengalami yang namanya kegentaran, mengalami yang namanya pergumulan, tantangan, baik dalam usaha, pekerjaan, bisnis, studi anak-anak, bahkan juga secara ekonomi. Tetapi kita melihat bahwa ketika kita memiliki hati untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan turut campur tangan di tengah-tengah masalah pergumulan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saya menulis di sini bahwa mencari Tuhan adalah tindakan intens untuk datang. Tindakan yang terus-menerus kita lakukan di dalam hidup kita. Di mana kita datang, kita bersujud, kita berseru kepada Allah melalui doa yang tulus. Dengan melepaskan segala ketergantungan pada kekuatan diri kita sendiri. Karena kita tahu kita manusia yang terbatas, tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Katakan amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mencari Tuhan. Aku telah mencari Tuhan. Nah, kata mencari Tuhan
Apapun keadaannya, ada satu tindakan, ada satu langkah iman. Saya mencari Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang sangat mengerti Tuhan adalah sumber jawaban atas masalahnya. Katakan amin. Kalau kita mencari Tuhan, ada kepastian iman, karena Tuhan tidak pernah bersembunyi dan tidak mendengar seruan kita. Apa yang dirasakan oleh Daud? Masalah yang paling rumit yang dia hadapi pada waktu itu. Sehingga di tengah-tengah ketakutan Daud, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat yang pertama dari Mazmur 34. Sampai dia berpikir, saya pura-pura kurang waras begitu ya. Kalau orang bertemu dengan orang yang kurang waras kan, orang gila, tidak bisa diladeni atau tidak bisa berbicara kepada orang ini. Saya pernah waktu jalan di Surabaya di daerah tempat penjualan untuk alat listrik dan ada hal-hal yang juga dijual yang kecil yang saya perlukan. Ketika saya berjalan, di depan ada orang yang gagah perkasa, ya, pria yang gagah perkasa, tinggi, ganteng lagi. Dia berjalan gagah begitu ya. Ketika ketemu saya, kemudian dia puk pak, kaget saya. Kemudian dia tangisi-ngisi, dia senyum-senyum sendiri. Oh, orang gila begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Daud ini bukan orang gila. Tetapi dia berpura-pura menjadi gila. Dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi ketika situasi takut, karena ketika dia berada di satu tempat, kemudian banyak orang berkata, bukankah dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang mengalahkan berlaksa-laksa musuh lebih daripada Daud, mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi dalam kondisi takut, orang mengenal Daud itu adalah orang yang luar biasa. Tetapi dia takut, yang namanya manusia. Apapun pangkatnya, apapun titelnya, apapun yang ada di dalam hidupnya secara materi, secara kuasa, dia pasti ada mengalami rasa takut. Demikian juga kita pernah mengalami rasa takut. Tetapi ketika Daud memilih untuk mencari Tuhan, apa yang dia lakukan? Dan ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting di dalam hidup kita. Ketika Daud mencari Tuhan, dia tahu bahwa Allah sumber jawaban atas pergumulannya. Dia melepaskan kegentaran hidupnya dari masalah dan kemudian dia datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Pada titik itu dia memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang kedua dari Mazmur 34, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 4, muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Artinya ada tindakan memuji, menyembah. Saya ingat selalu terus mengingat ketika saya kena penyakit stroke pertama. Saya sudah saksikan. Saya tidak bisa berkata-kata karena lidah saya seperti kayak tidak bisa keluar ya, tertarik ke belakang begitu ya. Jadi saya tidak bisa berkata-kata ketika ditanya oleh istri. Tetapi ada satu pujian tanpa ada satu kalimat pun yang salah. Ketika saya menyanyikan lagu itu bersama dengan anak saya pada waktu itu. Ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, dan seterusnya.
sampai selesai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi pada waktu sakit, saya tidak bisa berkata-kata, tetapi Tuhan membuat saya bisa berkata-kata lewat lagu begitu ya. Dan itu menguatkan diri saya pada waktu itu. Saya tidak pernah menduga kenapa saya kena stroke ketika saya melayani Tuhan, membesuk jemaat. Tetapi saya percaya dalam situasi itu berada di rumah sakit sehingga langsung ditangani. Dan saya percaya juga di tengah-tengah kondisi itu, hati saya, pikiran saya, jiwa saya ingin memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah rasa sakit yang sedang saya hadapi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memuji Tuhan dalam situasi apapun, berarti kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mungkin ada banyak masalah pergumulan pelik di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mampu menyelesaikannya. Mari kita datang secara pribadi. Mari kita datang bersama dengan suami, istri, dan anak-anak dalam keluarga. Mari kita bersekutu dengan Tuhan, panggil nama Tuhan, menyembah Tuhan. Daud pernah juga mengalami situasi yang paling pelik di dalam hidupnya. Dia tidak berdoa supaya Tuhan turut campur tangan terhadap masalahnya. Tetapi doanya melalui pujian penyembahan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebenaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ada kalanya kita pada waktu menghadapi masalah, kita tidak serta-merta langsung meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, atasi masalah saya. Tetapi orang yang mencari Tuhan, dia lebih memilih, Tuhan saya ingin menyembah Engkau. Saya rindu memuji Tuhan, saya rindu memuliakan nama Tuhan. Memang ada masalah, tetapi kita tidak berpikir pada masalah. Tetapi bagaimana hati kita, jiwa kita, hidup kita mau menyembah Tuhan. Dan di situ Daud pernah mengalami situasi yang berat. Tetapi diubah situasi itu dengan cara menyembah Tuhan, dengan cara memuji Tuhan. Dia meninggikan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, apapun keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa dirinya terbatas dan mudah terancam dengan situasi yang ada. Setiap keadaan yang datang tidak ada undang-undangnya, pasti akan menimpa di dalam hidup kita. Tetapi orang yang mencari Tuhan, dia punya hati untuk mendekat, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, itu bagian yang pertama. Sebagai langkah iman kita untuk mengalami kebaikan Tuhan, kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua adalah fokus memandang Tuhan, bukan kepada masalah. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ketika ada masalah menimpa seseorang,
biasanya mukanya muram, galau, stres, depresi, dan sebagainya. Kalau dia tidak memandang Tuhan, tetapi berfokus kepada masalah, maka orang itu bisa stres, depresi. Itu bisa dilihat dari mukanya. Tetapi ketika orang memandang Tuhan, tidak berfokus kepada masalah, maka apapun pencobaan yang datang menimpa, bukan cuma satu pencobaan, banyak pencobaan. Itu pencobaan kan bicara tentang masalah, pergumulan, tantangan hidup. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, membuat kita bersuka cita sebagai salah satu cara menghadapi kesulitan. Makanya firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata berbahagia di sini artinya di dalam bahasa Ibrani di dalam Mazmur 34 ayat yang kelima bagian B, ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Maksud saya di ayat yang ke-6 maksud saya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ya. Maka mukamu akan berseri-seri. Ini satu gambaran hati, jiwa yang punya rasa sukacita, kegembiraan. Sekalipun ada masalah, ada banyak pencobaan. Ketika kita memandang Tuhan, berarti kita berfokus memusatkan perhatian kita kepada kuasa Tuhan yang besar. Katakan amin. Dia adalah Allah yang berkuasa di tengah-tengah pergumulan apapun. Justru kesempatan atau jembatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa yang besar. Yang tidak pernah kita duga. Ketika kita memandang Tuhan, maka orang yang memandang Tuhan dia berpusat kepada kesetiaan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia bagi kita yang memandang Tuhan. Dia adalah Allah yang maha baik. Ketika kita memandang Tuhan berarti kita sedang menaruh nilai percaya kita sepenuh kepada Tuhan. Nilai ketergantungan kita sepenuh kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita memandang Tuhan, berarti kita berpikir dengan kacamata yang positif, dengan kacamata iman. Tuhan turut campur tangan di atas masalah kita. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, memandang Tuhan adalah sikap hati yang konsisten, terus menerus yang kita lakukan. Itu bicara tentang posisi iman kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Langkah apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Sebutkan 2-3, takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ada dua langkah yang luar biasa di ayat ini. Ketika kita takut akan Tuhan yang berkaitan dengan karakter kudus. Hati kita, pikiran kita, perkataan kita, sifat kita, perbuatan kita kudus. Artinya benar di hadapan Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan melihat engkau tidak akan mengalami kekurangan apapun. Artinya kekurangan ini bukan sekedar
kekurangan secara materi. Tetapi kekurangan ini dalam semua hal. Ada kalanya memang kita kekurangan secara materi karena usaha kita mungkin sedang mengalami sepi begitu ya. Itu kita tidak pungkiri. Mungkin secara pendapatan menurun, sangat menurun. Dan saya tahu jemaat mengalami seperti itu. Tetapi jangan berkecil hati. Ketika kita takut akan Tuhan, mungkin kita kekurangan, mungkin pada satu sisi kita belum bisa melihat Tuhan akan bekerja memberkati usaha pekerjaan kita. Tetapi saya percaya kita tidak akan kekurangan iman untuk terus berserah kepada Tuhan. Amin. Kita akan terus beriman, iman kita tidak akan kurang. Tetapi iman kita akan kuat, kita percaya apapun keadaan yang terjadi dalam usaha pekerjaanku, apapun yang terjadi dalam rumah tanggaku, Tuhan pasti akan turut campur tangan, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita takut akan Tuhan, maka saya menulis di sini bahwa takut akan Tuhan adalah sikap yang mendalam, penuh ketaatan, serta kebiasaan bersandar dan mencari perlindungan kepadanya. Ketika kita takut akan Tuhan, bukan berarti takut itu seperti orang takut itu tanpa ada alasan begitu ya. Arti takut di sini adalah merupakan sikap hormat kita kepada Tuhan yang mendalam. Di mana kita taat. Orang yang taat melakukan firman Tuhan menunjukkan dia adalah takut akan Tuhan. Salah satu tanda ketaatan bagaimana orang mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan segenap hati, pikiran, perbuatan dan seluruh hidup kita. Ketika kita mengasihi Tuhan berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan berarti nilai takut akan Tuhan itu dilakukan dengan cara dia setia beribadah. Setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu orang yang takut akan Tuhan dia pasti taat. Dia senang bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak beribadah ada sesuatu yang hilang. Kalau kita tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan rasanya kita kehilangan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Orang yang taat, dia adalah orang yang setia. Dia melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Bukan saja ingin mendapatkan pelindungan Tuhan. Karena Tuhan tentunya sumber pelindungan dalam hidup kita. Tetapi orang yang takut akan Tuhan adalah betul-betul dia memiliki sikap hormat sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan bilang di dalam firman-Nya, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Artinya Tuhan akan menambahi berkat, Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan usaha yang kita lakukan hari ini. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan turut campur tangan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Selama kita hidup takut akan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Maka kita akan melihat Tuhan akan mengerjakan berkat-berkat yang luar biasa. Kita tidak akan berkekurangan. Sekalipun kita berhadapan dengan situasi yang rumit, Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa melihat Tuhan bekerja. Mungkin di satu tempat tertutup, tetapi di tempat yang lain Tuhan bukakan begitu ya. Ada hal-hal yang akan Tuhan nyatakan yang mungkin kita tidak pernah duga, tetapi Tuhan nyatakan itu yang terbaik. Sebuah kesaksian yang sederhana pernah juga saya saksikan. Ketika saya pelayanan di Surabaya, saya menghadapi masa-masa krisis pada waktu itu, maksudnya secara ekonomi. Nah, Joy itu sudah, dia masih kecil, sudah bisa diberikan makan nasi tim begitu ya. Itu butuh daging begitu ya. Waktu itu kan
Ibu Gembala selain melayani untuk mendampingi pengembalaan di Kaliasin, juga dia sebagai sekretaris di Sawahan begitu ya. Jadi waktu itu saya telepon, "Mah, ada uang?" "Enggak, aduh hari ini butuh Joy untuk beli daging supaya Joy kan sudah waktunya untuk makan nasi tim yang lembek ya begitu ya." Waktu itu saya berjalan di kamar begitu ya, lalu lalang, saya berpikir mungkin ada jemaat yang bisa membantu. Tetapi saya ragu begitu ya. Saya percaya Tuhan pasti akan mendengar, Tuhan pasti akan menjawab. Di dalam tengah-tengah pikiran saya lalu lalang di kamar. Kemudian ada satu kotak di meja, saya lihat kotak itu, saya mendekat dan ternyata ada uang-uang kecil, ada 100. Kemudian ada 1000 begitu ya, 500. Kemudian saya kumpulkan uang kecil itu dan saya bisa membeli daging. Dan sore harinya ada hamba Tuhan telepon saya dan berkata, "Pak Marvel, mohon maaf saya kasih kabar mendadak. Hamba Tuhan tidak bisa datang hari ini karena ada sakit begitu ya. Bisakah Pak Marvel pelayanan pada jam ini di tempat saya begitu ya." Nah, ini kemurahan Tuhan. Terkadang apapun yang saya tidak pernah pikirkan begitu ya, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita taat sepenuh kepada Tuhan, kita terus mencari Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin dalam satu titik tertutup berkat itu, tetapi di titik yang lain Tuhan bukakan. Pasti Tuhan akan bukakan. Oleh sebab itu mari kita takut akan Tuhan. Kita harus mengambil sikap hormat sepenuh kepada Tuhan. Kita harus taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka berkat Tuhan melimpah. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi ada 3 langkah iman yang harus kita lakukan untuk mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, hati yang mencari Tuhan, fokus memandang Tuhan bukan masalah, dan hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan mengalami dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pesan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama pesan ini, 2, 3. Apapun keadaan yang kita alami hari ini, Tuhan selalu baik bagi kita. Tetaplah mencari Tuhan, berfokus kepadanya, dan hidup takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Mengikut Yesus menjadi satu kerinduan hidup kita. Karena ketika kita mengikut Yesus, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Semakin bertambah mengikut Yesus, itulah Ini menjadi satu kesukaan hati kita bagi Tuhan. kehendaknya di hidupku, mengikut Yesus.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan hati yang tulus menyatakan kepada Tuhan, semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami menyadari kami berkurang, tetapi Engkau Allah yang semakin bertambah dalam hidup kami. Mengikut Yesus, Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sebagai kesukaan dalam hidup kami bersekutu dengan Engkau. lepas semua untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang bersenang. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua anugerahmu, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kiara lamamu, kiara lama sande, terpujilah namamu. Ini kerinduan kami, terus mengikutmu Tuhan. Kesukaan kami menyembahmu. Haleluya, glory. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami terus mencari Tuhan, kami terus memandang Engkau, kami terus takut akan Tuhan. Terima kasih, kiara lamamo, kiara lama shande. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami keadaan yang sulit dalam hidup kita. Baik dalam usaha pekerjaan. Atau hal-hal yang lain yang sedang kita hadapi. Dan itu merupakan masalah. Mungkin kita tidak sanggup mengatasinya.
ada Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang baik. Apapun keadaan yang sedang menimpa hari-hari hidup kita, Tuhan pasti akan turut campur tangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan selalu ada dalam kondisi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat berseru kepada Tuhan. Mari jemaat berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin jemaat menyembah Tuhan sebagai bentuk doa. Sekalipun mungkin ada masalah yang rumit. Percayalah Tuhan itu baik. Lebih dari masalah-masalah yang sedang terjadi. Kebaikan Tuhan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita duga. Tuhan pasti akan melakukan hal-hal yang besar. Ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan. Ketika hidup takut akan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Itu janji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tangan atau memberi tangan kananmu di dada. Percayalah Tuhan pasti akan turut campur tangan atas masalah apapun yang sedang terjadi. Sambil Bapak Ibu Saudara berdoa, saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pergumulanmu. Dan Tuhan itu selalu baik dalam kondisi apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tuhan mengenal hatimu yang mencari, yang terus memandang Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang jemaat lakukan. Tuhan mengerti. Tuhan pasti akan turut campur tangan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turut campur tangan. Ketika jemaat mencari Tuhan, memandang Tuhan. Ketika jemaat hidup takut akan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Maka jemaat tidak kekurangan satu apapun. Jemaat diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja sesuai dengan maksud yang terbaik bagi setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkomitmen untuk melakukan 3 prinsip ini sebagai kekuatan iman dan rohani kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan akan bekerja, mendatangkan kuasa, mendatangkan berkat, mendatangkan jalan keluar, bahkan kemenangan yang besar di dalam hidup kami. Makasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi fondasi iman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman jadwal kegiatan dan pelayanan GPPS Gunung Muria Gorontalo. Pertama-tama selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah. Seperti yang saya sampaikan di awal, Tuhan yang memilih kita untuk datang ke rumah Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan. Itu tercatat di dalam Mazmur ya. Artinya apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita adalah menyenangkan hati Tuhan dan berkat Tuhan pasti datang melimpah di dalam hidup kita. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh tim pelayanan hari ini, baik tim musik pujian, bahkan juga pelayanan multimedia, sound system, usher, kolektan, dan juga pelayanan sekolah minggu. Dan apapun yang kita lakukan dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan ya.
Puji Tuhan. Kemudian untuk doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15 Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui YouTube. Bapak Ibu Saudara berdoa bersama keluarga, menikmati hadirat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mungkin tertidur dari mulai jam 5.15 subuh, mungkin ada waktu, mungkin jam 6, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa supaya bukan saja ini menjadi program, tetapi kita lakukan begitu ya. Orang yang mencari Tuhan berarti dia punya hati untuk mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak melakukan di Zoom meeting, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat di YouTube supaya kita bisa ikut berdoa. Kemudian panggilan berdoa setiap hari Rabu, Bapak Ibu Saudara bisa memilih waktu doanya jam 6 pagi atau jam 1 siang atau jam 7 malam. Nanti pokok-pokok doa akan disampaikan di WA Group ya. Ayat firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Hari Kamis ada latihan musik dan pujian untuk ibadah raya jam 8 malam di ruang ibadah. Kalau ada pergantian hari nanti akan disampaikan di WA Group ya. Kemudian Jumat ada doa kemenangan jam 8 malam di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk kita bisa datang, hadir di dalam doa kemenangan. Kita punya waktu bersama di ibadah raya seperti hari ini, bahkan juga di Jumat begitu ya. Mari kita sama-sama berdoa supaya doa-doa yang kita sampaikan itu menghasilkan kemenangan yang besar. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bergabung di dalam doa kemenangan pada hari Jumat dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Hari Sabtu ada pelatihan musik jam 10 pagi, jadi ada regenerasi untuk musik, ada 4 orang yang dilatih oleh Bapak Okta. Mereka disiapkan untuk berfokus di keyboard ya. Kalau memang mereka punya ada kemampuan yang lain nanti akan dibicarakan ya. Kemudian doa puasa jam 1 siang di ruang serbaguna lantai 2. Ibadah Youth Rise jam 7 malam di ruang serbaguna. Dan kemudian untuk ibadah raya pada Minggu 16 Agustus. Ini edisi kemerdekaan jam 10. Bapak Ibu Saudara bisa datang sebelum jam 10 sebagai komitmen kita, kan orang memuji Tuhan ya. Saya sudah berulang kali katakan ketika orang datang ke gereja sebelum jam 10 berarti orang sudah menyiapkan hati orang. Tuhan, saya ingin menyenangkan hatimu. Nanti firman Tuhan itu adalah berkat di dalam hidup kita supaya orang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dari firman Tuhan ya. Jadi kita tetap datang disiplin waktu supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan juga di dalam ibadah ya. Untuk ibadah raya petugas Asyir Kolektan, Ibu Debi Laude dan Ibu Melan Pilondatu ya. Setelah ibadah ada pertemuan tim pelayanan Praise and Worship jam 11.30 setelah ibadah. Kita akan membicarakan beberapa hal yang sangat penting untuk Praise and Worship ya. Iuran diakonia, jemaat diharapkan memberikan iuran diakonia
sebesar 50.000 ya per keluarga diberikan kepada Ibu Yani Tumewu dan Ibu Wilce Manikome ya. Ini berkaitan dengan iuran yang tentang kedukaan ya, hubungan dengan kedukaan. Kemudian ya ini sudah selesai. Kemarin kaum perempuan melakukan ibadah mission trip di Pos PI Kasih Karunia Kearuyan dan tentunya memberkati jemaat yang ada di sana. Jadi ada jemaat perempuan dari kota memberikan kesaksian, memberikan kekuatan sehingga mereka lebih rindu lagi memenangkan jiwa sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Doakan untuk pembangunan GPPS Kasih Karunia Kearuyan mungkin akhir Agustus atau awal September sudah selesai, dan kemudian doakan hamba Tuhan yang akan ditempatkan di sana ya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa untuk berikan kepersembahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan berikan korban persembahan bagi Engkau, diberkati setiap korban-korban persembahan yang kami berikan. Bila persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kami di tempat ini dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau beri dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan dengan sukacita korban persembahan bagi Tuhan. Seperti Allah yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Sebab langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yesus Tuhan
Tuhan, Tuhan Yesus sumber segala berkat pasti melimpahkan berkat setiap persembahan. Ketika kita mengambilkan persepuluhan untuk Tuhan, Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kami nyatakan kedahsyatan-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ibadah hari ini. Kami percaya firman Tuhan memberkati hidup kami. Kami berkomitmen untuk mencari Tuhan, memandang Tuhan bukan masalah kami. Karena Tuhan lebih besar daripada masalah. Dan kami hidup takut akan Tuhan sehingga kami tidak kekurangan apapun. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera, melimpah memenuhi kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, menjadi rumah tangga yang harmonis, berbahagia, dan selalu ada berkat Tuhan di dalam rumah tangga. Anak-anak kita diberikan hikmat, kecerdasan, dan Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lumbung-lumbung usaha pekerjaan kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPS yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan kami dari kekal sampai kekal. Bagimu segala pujian dan hormat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
pujilah